Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jawab salam dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'd, al-mukarramun, para kiai, para asatidzah wal ustadzat. Di sini hadir beberapa ustadz kami. Ada Ustadz Tarmizi, ada Ustadz Ramadan, ada Ustadz Billy, ada Ustadz dari Rumah Tafid, dari Darussalam, dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan. Kepala desa, Desa Pangkul, beserta para unsur pemerintah desa, para sesepuh, ya, para tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Pangkul yang sama-sama kita muliakan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usia kepada beliau-beliau dan seluruh hadirin Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Walimatus Safar. Pada malam hari ini insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dihitung sebagai majelis zikir, sebagai majelis ilmu, sehingga diturunkan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena ini sudah malam, mungkin sedikit saja kami sampaikan terkait dengan Walimatus Safar ini. Insyaallah Bapak Haji Alana beserta keluarga ya, yang sudah mempercayakan kepada perusahaan kami untuk mendampingi beliau melaksanakan umrah Ramadan, insyaallah tanggal 1 April, hari Jumat tepatnya, insyaallah jam 11 kita berkumpul di bandara, dan insyaallah jam pukul 1.50 kita terbang menuju Jakarta, karena memang peraturannya sekarang harus melalui Jakarta, Pak. Biasanya kita Palembang langsung Madinah, tapi untuk saat ini belum bisa langsung, harus ke Jakarta terlebih dahulu. Maka kita ke Jakarta, insyaallah nginap 1 malam di sana, kemudian pukul 3 pagi kita keluar hotel, insyaallah jam 8.50 menuju Madinah pada hari Sabtu tanggal 2 April. Kurang lebih 9 jam di atas pesawat, yang landing langsung di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Insyaallah di Madinah 5 hari 4 malam, di Makkah juga 5 hari 4 malam. Total perjalanan dengan penerbangan lokal itu kurang lebih 14 hari ya, 14 hari, karena masih ada karantina 1 hari ketika pulang. Mudah-mudahan perjalanan beliau ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di sini mendoakan beliau bersama, dan kita juga jangan lupa doa untuk kita semua, Pak ya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk ziarah Baitul Haram. Amin ya rabbal alamin. Diberikan rezeki kemudahan untuk ziarah ke makam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bersama travel kami juga. Gitu ya. Biasa orang travel itu promosi. Kesempatannya nih. Gratis boleh, Pak. Gratis, nunggu tabungannya cukup dulu. Ya. Jadi insyaallah salah satu fadilah umroh di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan maka pahalanya seperti melaksanakan haji bersama Nabi.
insya Allah ya. Mudah-mudahan yang belum berangkat jangan pernah pesimis ya. Banyak sekali kisah orang-orang yang yakin ya. Bahkan saya pernah bawa orang usia 83 tahun, Pak. 83 tahun bahkan mau berangkat itu sudah tanda tangan surat wasiat ingin meninggal di kota suci. Karena jalannya sudah pakai tongkat, di sana juga pakai kursi roda. Ternyata waktu umroh lepas kursi roda, Pak. Dan pulang selamat ya. Nah, itu. Kalau mungkin ada yang kenal dengan Ketua Dewan Dakwah Kota Prabu Meris sebelum Ustadz Aminuddin ya, yaitu Bapak Haji Husin. Itu dulu umroh bareng saya, sudah berwasiat kalau beliau meninggal di tanah suci. Ternyata Allah takdirkan sehat selamat sampai ke Palembang kembali. Meskipun setelah itu memang tidak lama ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah pesimis bahwa Allah itu memanggil orang yang mau, bukan orang yang mampu duitnya. Kadang orang yang mampu duitnya ini kalau belum dipanggil tak bakal berangkat. Nah, kapan dipanggil itu kalau sudah punya tekad yang kuat. Bahkan orang yang belum punya uang sekalipun, kalau dia sudah tekad kuat dipanggil oleh Allah, ada saja jalannya. Kisah nyata dialami oleh sahabat saya ya, seorang pengusaha. Dia lagi bangkrut, Pak, lagi susah begitu. Saya datengin, untuk DP-nya saja waktu itu nggak cukup. Saya bilang saya bantu untuk DP, separuhnya saya bayarkan. Saya bilang 3 bulan lagi kita berangkat. Antum doa, antum usaha yang benar. Betul, mulai hari itu setelah bayar DP, betul-betul setiap malam doanya itu mudahkan. Kurang 1 bulan lunas, Pak. Padahal berangkat suami istri. Jadi tidak pernah disangka-sangka, biasanya jualannya itu tidak laku karena lagi susah. Tiba-tiba ada saja yang beli, terus ada ditabungnya. Nah, itulah salah satu kemudahan yang Allah berikan ketika dia sudah niat. Maka kalaupun belum berangkat, ada Pak, kalau nak umroh tiap hari. Ada yang tahu caranya? Umroh setiap hari itu, Pak, sholat subuh di masjid, ya. Setelah sholat subuh jangan balik dulu. Bagaimana caranya? Zikir, doa, tilawah Quran. Ya, yang paling afdal itu baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim, sampai dengan kurang lebih 90 menit setelah azan subuh. Nah, itu adalah waktu syuruk namanya. Setelah muncul waktu syuruk itu, hitung saja kurang lebih 90 menit dari azan subuh. Berarti kurang lebih 1,5 jam ya, dari azan subuh. Itu sholat 2 rakaat ya, sholat syuruk namanya, 2 rakaat. Setelah itu doa ya, doanya terserah mau doa apa, insya Allah mustajab. Setelah itu baru balik ke rumah. Nah, itu pahalanya sama dengan melaksanakan umroh, Pak. Nah, itu kalau mau umroh setiap hari bisa ke masjid, sholat subuh, balik sudah waktu syuruk, sholat 2 rakaat dulu. Itu pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah umroh. Kalau naik haji baca tiap minggu, Pak. Nah, itu hijjul masakin itu apa? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu adalah hajinya orang yang belum mampu. Maka kalau kita sholat Jumat ke masjid, lebih-lebih datangnya sebelum azan ya. Nah, jangan khotibnya sudah wattaqullah ittaqullah itu baru datang ya. Nah, itu kurang afdol. Kenapa? Karena malaikatnya sudah tutup buku. Tidak ditulis lagi oleh malaikat. Kalau datangnya khotibnya sudah mulai membacakan khutbahnya. Yang paling afdol itu sebelum azan datang duluan, duduk depan sebelah kanan yang paling afdol. Ya. Jadi barisan itu yang paling afdol depan sebelah kanan. Setelah itu depan sebelah kiri. Baru barisan kedua sebelah kanan dulu, baru setelah itu urutannya sebelah nomor 2 sebelah kiri, terus begitu sampai. Jadi kalau yang paling afdol itu paling depan, paling kanan ya, setelah imam. Di belakang imam itu yang paling afdol. Kemudian yang sebelah kanannya.
Itu yang paling utama. Jangan rebutan belakang. Aku nak ngandar capek baru balik nako. Itu ya malaikatnya siapa itu ya, dari tata-tata. Kenapa? Jauh ya. Malaikat itu nunggu di pintu, Pak. Begitu azan, khotib naik, tutup pintu, buku catatannya ditutup, tidak tulis lagi nama kita. Walaupun hadir, namanya ditulis. Nah, kalau pengen hajinya itu sempurna, maka datang Jumatan itu sebelum azan. Itu haji, pahalanya sama dengan ibadah haji. Meskipun belum dicatat sebagai orang yang sudah melaksanakan haji, tapi pahalanya sama dengan ibadah haji, insya Allah. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi kita optimis ya. Mulai malam ini doa, Pak. Kalau memang bangun juga kesiangan, sebelum tidur sholat witir seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur karena dia takut nanti nggak bangun. Sebelum tidur sholat witir. Sholat witir itu minimal 1 rakaat. Kalau memang capek nih ya, balik dari sini wudhu, gosok gigi, sholat 1 rakaat, niat sholat witir. Nah setelah itu ya Allah, mudah-mudahan aku engkau panggil ke Baitul Haram. Ucap begitu saja, Pak. Setiap malam. Setiap malam. Insya Allah dikabulkan. Dulu ada orang bujang, Pak, di Irak. Ini wajahnya nggak ganteng. Nggak ganteng itu kalau diterjemahkan itu jelek, Pak ya. Dia naksir sama perempuan yang paling cantik di kota itu. Karena dia tahu bahwa saya ini kalau ngelamar kayaknya ditolak, tapi dia optimis bahwa dia itu jodohku. Namanya Zainab. Namanya Fatimah. Fatimah ini anak seorang janda namanya Zainab. Si laki-laki ini lupa namanya saya itu. Dia datang kepada seorang ustadz gitu. Dia bilang, wahai ustadz, aku ini jatuh cinta sama si Fatimah. Bagus, kata ustadznya. Kenapa nggak kamu lamar? Ya ustadz mikirlah ya. Aku mah ini, dia mah itu. Mana maksudnya? Bagaikan langit dan bumi begitu kan. Kalau Allah sudah kehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Kamu mau tahu caranya? Mau. Akhirnya kata ustadznya tadi, kamu bangun setiap malam dari jam 2 sampai subuh, sholat tahajud, sholat witir, doa, minta dijodohkan dengan Fatimah. Berapa lamanya? 1 tahun. 1 tahun. Karena dia memang jatuh cintanya, Pak. Ya, kesem-sem nih ya. Ya. Dia usahakan itu 1 tahun dia doa. Sambil doa setiap malam, sering-sering dia datang ke rumahnya Bu Zainab untuk PDKT. Ya karena janda, dia datang, Bu Zainab, ada yang bisa dibantu. Gitu ya. Nanti seminggu datang lagi, lama-lama akrab. Lama-lama akrab, tanpa terasa yang jatuh cinta sama pemuda tadi emaknya. Ya. Setelah 1 tahun selesai berdoa, datang lagi ke ustadznya. Mak Mano, sudah Ustaz. Sekarang datangi dia hari Jumat. Ini rahasianya ya. Hari Jumat sebelum Jumatan. Ya, sebelum jam 7. Jadi kalau nak lamar, Pak, nak nyatakan aku nak lamar anak Bapak, usahakan hari Jumat sebelum jam 7. Itu waktu mustajab ya. Jadi datangi dulu, sudah oke, baru besok lamar gitu ya. Jadi oke-nya itu dengan wong tuanya itu hari Jumat sebelum jam 7. Jadi kata ustaznya tadi, sebelum jam 7 kamu datangi. Ngomong sama ibunya bahwa kamu mau melamar Fatimah. Siap. Cerita singkatnya jam 7 hari Jumat datang. Assalamualaikum. Gitu. Bu Zainab sudah paham. Ini pasti pemuda itu yang galak datang. Waalaikumsalam. Gitu ya. Masuk, tidak dikunci. Masuklah pemuda tadi, sudah duduk. Tumben kamu bawa bawaan ya, bawa roti, bawa macam-macam itu karena mau melamar. Singkat cerita sudah dia ngomong, mana Fatimah? Fatimah lagi ke pasar. Kenapa nyari Fatimah? Ya, saya ada maksud. Ya, maksud apa?
Setelah dia ngomong saya mau melamar Fatimah, Bu Zainab nangis. Ngapa kamu jatuh cinta sama anak aku? Karena anak kamu cantik, ya. Kata Bu Zainab, semenjak aku melihat kamu pertama kali, kurang lebih 1 tahun yang lalu, sesungguhnya aku sudah jatuh cinta kepadamu. Wah, gitu Pak. Jadi ibu itu tidak merestui kalau nak lamar Fatimah. Dia pinginnya pemuda tadi nikah dengan Bu Zainab. Peninglah kepala pemuda tadi, Pak. Ya sudah kalau gitu, aku berpikir dulu, musyawarah dengan keluarga. Balik ke Ustaz, mana Tuhan ini kalau salah nerima doaku. Aku minta Fatimah dikasih Zainab. Kata Ustaz tadi, baguslah itu. Kau pengen anaknya dapat emaknya. Ustaz jangan main-main. Aku ini serius ya. Emaknya yang pengen dilamar dengan aku itu. Jadi Pak Mano, ya sudah, kamu istikharah saja. 3 malam berturut-turut, kalau kamu udah keluar dengan gambar Bu Zainab, kamu sing lagi. 3 malam udah keluar dengan Pak gambarnya tuh. Sudah itu Pak Mano, ya sudah. Kalau menurut aku terima baik. Ya, itu pasti yang terbaik. Akhirnya dengan terpaksa pemuda tadi terima Pak Zainab itu. Zainab ini setelah dinyatakan diterima oleh pemuda tadi, senangnya, saking senangnya dia pergi ke salon. Biar tampak lebih muda. Qadarullah balik dari salon itu naik becaknya masuk paret. Ninggal Pak. Bu Zainab itu ninggal di paret itu. Akhirnya si pemuda tadi diajak orang lah, awak nak nikah dengan janda mati bulu katanya. Sudah itu dia ke Ustadz lagi. Ya sudah, sekarang tawakal saja. Ya, kamu usaha sudah, sabar sudah, sekarang tinggal tawakal. Besoknya keluarganya Zainab ini musyawarah, kasihan dengan pemuda tadi, dia itu sebenarnya galak dengan Fatimah. Dan kitanya tidak enak, dia sudah melamar, ya sudah banyak. Bagaimana kalau kita carikan pengganti? Setelah dipikir-pikir penggantinya ini hati selain Fatimah ini. Mana Fatimah? Galak kau? Galak. Jadi hari pernikahannya tetap hari itu, tapi nikahnya sama Fatimah dengan anak gadisnya yang memang dari awal dituju. Waktu itu malam itu langsung berdoa, ya Allah maafkan aku sudah suudzon kepadamu. Kemarin aku ngomong kamu salah, ternyata kamu benar, ya Allah maafkan aku. Gitu. Ternyata Allah benar. Syaratnya apa tadi Pak? Usaha, sabar, tawakal. Ya, usaha, sabar, tawakal. Insya Allah yang kita inginkan Allah kabulkan. Karena Allah itu pengen nguji kita Pak. Tidak serta merta yang kita pengen itu langsung linjo, tidak. Kamu ini nian apa tidak? Gitu. Kalau senianan itu banyak ujiannya dulu. Sudah ujian lewat, linjo nian Pak. Itu. Ya. Jadi biasa kalau kita doa itu perasaan kok tidak dikasih. Padahal Allah itu maha pengasih. Gitu. Allah itu memberi yang terbaik, bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Mungkin ini adalah kepanjangan Pak ya. Sudah malam, sudah jam 9. Mungkin itu saja. Insya Allah kita jumpa lagi kalau ada yang undang lagi, ya. Ke desa Pangkul City. Ini terkenal Pak Pangkul ini. Ada Pangkul Jawa, ada Pangkul apa? Pangkul apa ini Pak? Pangkul dalam ya. Ada Pangkul City, depannya Pak Ramadan ini ya. Itu. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah desa Pangkul ini. Amin ya Rabbal. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna wa iyyana ziyarata baitikal haram. Allahumma arzuqna ziyarata baitil haram. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma aqtulis salamata wal afiyata alaina wa ala al mu'tamirin wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika
من أمتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عمرتهم عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا علوما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا. اللهم ارزقنا زيارة وحرمك حرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.